kita harus punya wawasan politik. Meskipun kita tidak ikut berpolitik praktis. Karena kaum intelektual yang akan menjadi motor penggerak dari bangsa ini. Bukan harapan bangsa. Pagi ini sungguh saya merasa sangat berbahagia karena bisa hadir di sini, difasilitasi oleh UNBI untuk bisa melaksanakan tugas konstitusional saya, melaksanakan tugas ini tugas dari MPR, sosialisasi 4 konsensus berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah berubah 4 kali, amandemen 4 kali. Apakah masih bisa disebut Undang-Undang Dasar 45 atau tidak? Karena perubahannya banyak sekali, lebih dari 50% saya kira berubah. Kemudian Pancasila, UUD 45, NKRI. Ya, nggak gampang membuat negara kesatuan Republik Indonesia itu karena begitu banyaknya, beragamnya dulu bangsa kita ini, bangsa Indonesia itu baru berani disebut melalui Budi Utomo, saya kira seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Baru kemudian Bung Karno bikin PNI, Partai Nasional Indonesia 1926. Umurnya 26 tahun waktu itu Pak Bung Karno, hebat ya. Umur 26 tahun bikin Partai Nasional Indonesia di dalam alam penjajahan Belanda. 1926 itu kita masih dijajah Belanda. Dan seterusnya, 1928 baru terus merdeka, 1945 diakui oleh dunia internasional, terutama sekali Belanda, 1949. Berapa kali mau pecah? Karena ada pemberontakan dulu itu. Ada PRRI, ada Permesta, RMS, macam-macam. Mungkin kalian tidak mengalami itu. Saya juga nggak mengalami karena lahirnya 51. Sudah selesai. Begitu juga kemudian Aceh, begitu Papua dan seterusnya, Maluku. Jadi terus-menerus ada rongrongan, tidak utuh, langsung utuh seperti sekarang ini. Dan sekarang ini juga ternyata banyak rongrongan ini. Nah, oleh karena itu upaya untuk tetap kita dalam bingkai NKRI itu tidak gampang, harus terus-menerus disosialisasikan, harus terus-menerus diperkokoh. Nah, yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika itu turun dari jemputan tunggal kalau tidak salah, ya, itu Tanhana Dharma Mangrowa Bhinneka Tunggal Ika. Dasarnya dulu karena ada pertentangan antara Siwa dan Buddha, ya, kepercayaan agama, tapi kemudian diadopsi oleh Bung Karno dan para founding father kita menjadi satu pedoman, satu dalam hidup berbangsa dan negara. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah 4 konsensus. Ada yang bilang 4 pilar, ada yang nggak setuju, macam-macam lah, biasa namanya otak orang macam-macam, pikiran orang macam-macam. Tapi yang jelas begitu kita katakan 4 konsensus berbangsa yang untuk menjaga kita ini tetap ada, tetap eksis, tetap utuh. Nah, ini harus terus kita berikan pemahaman apa sebenarnya yang dimaksud dengan itu. Seringkali kita bisa mengucapkan Pancasila, hafal 1-5 kata per kata, tapi tidak tahu maksudnya apa. Ketuhanan yang Maha Esa, apa sih maksudnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, apa maksud? Dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi saat ini, kalau dulu zaman Orde Baru ada yang namanya P4, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tiap sila itu ada butir-butirnya dan ada contohnya. Nah, dulu harus lulus itu. Nah, sekarang kan tak ada lagi. Jadi ini mulai kabur.
Nah ini harus kembali diingatkan lagi. Generasi berikutnya yang akan mewarisi bangsa dan negara ini, terutama kalian para mahasiswa yang masih muda-muda ini, tapi kewajiban untuk mewariskan itu dengan benar ya pada orang tua ini, ya kita-kita ini, saya dan seterusnya dan bapak-bapak yang pernah tahu tentang itu dan pernah mengalami apalagi goncangan-goncangan yang terjadi. Sekarang ini dunia global mulai macam-macam, ya, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi itu demikian rupa, the world is shrinking katanya. Dunia ini mengkerut, mengecil. Apa yang saya omongkan ini kalau ada yang live streaming, video streaming sudah didengar di kutub utara langsung, on the real time. Itulah kemajuan kita. Jadi tidak ada lagi yang tidak transparan, semua transparan, semua bisa ada jejak digital. Tidak bisa. Jadi oleh karena itu tantangannya berbeda. Nah ini kita mau pemilu. Nah, makanya judulnya pemilu, upaya untuk memperkokoh 4 konsensus kebangsaan. Tadinya ini pertanyaan ini, tapi oleh tim dibuat jadi kalimat positif ya, upaya tadinya. Pertanyaan saya, apakah pemilu 2024 akan dapat memperkokoh? Jadi ada keraguan di situ. Ada tanda tanya. Nah inilah yang kita harapkan dari kedua narasumber nanti untuk menjelaskan. Kira-kira kita mau optimis atau pesimis gitu. Apakah pemilu 2024 ini yang complicated seperti itu dengan berapa belas partai dan berapa ribu caleg, nah, di Bali aja 8 ribuan hampir calon legislatif di Bali, yang 7.000 lebih untuk mau jadi anggota DPRD provinsi yang jumlahnya cuma 55. Berapa itu possibility-nya itu? Terus persoalannya apa kalau begitu? Nah ini saya yakin beliau-beliau karena memang kerjanya pengamat itu, nah, beliau sudah akan bisa memberikan kita overview kira-kira bagaimana. Kenapa ini penting? Karena yang akan kita pilih ini yang akan menentukan nasib kita berikutnya. Duit pajak yang kita bayar mau dibikin apa? Itu mereka itu yang menentukan nanti. Apa perlu ditambah lagi pajaknya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan kita acuh tak acuh. Kalau kita acuh tak acuh, kita tidak berhak untuk ngomel nanti kalau dia apa-apain oleh orang-orang yang kita pilih. Nggak berhak. Jangan coba-coba ngomel karena yang kita pilih atau kita tidak milih bisa golput kan, nggak milih berarti kita terima apapun yang nanti jadi. Syukur-syukur yang jadi itu orang baik. Kalau yang jadi ini penyamun, nah, bayangkan aja apa yang akan terjadi gitu. Khusus Suku Bali aja dah itu. Karena mereka yang menentukan, mereka akan jadi anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga mereka yang akan mewakili kita di pusat. Ada 9 orang, kalau tidak salah jatahnya itu. Dari 500 sekian orang anggota DPR di Republik ini, ada 9 orang wakil dari Bali. Dan itu pun mewakili partai, belum tentu mewakili kita. Karena kalau ketua partai bilang diam, diam dia. Kalau ketua partai bilang walk out dia. Jadi begitu pentingnya pemilu 2024. Tidak boleh apatis. Mulai sekarang pilih-pilih, tentukan, cari tahu siapa yang akan kita pilih ini. Manusia benar apa kira-kira bagaimana gitu. Ya, karena bisa aja penyakit.
Karena model demokrasi kita ini masih demokrasi elektoral, one man, one vote. Suara saya, suara Pak Rektor sama dengan suaranya tukang yang rumput itu, yang tukang bersihin kita ini, nah, cleaning service kita, sama suaranya satu juga. Jadi yang ada kita pikirkan dengan yang dia pikirkan kan beda nih. Nah, itulah hasilnya bagaimana. Jadi tidak sederhana, saudara sekalian yang anak-anak, anak-anakku, cucu-cucuku kan semua sudah punya hak pilih nih, ya. Pilih-pilih mulai sekarang, dengar-dengar siapa yang mau pilih, supaya nanti belum lagi pilkada itu 27 November 2024 itu akan kita pilih gubernur, pilih bupati, pilih wali kota. Itu yang akan menentukan nasib kita. Dia itu mau bikin apa duit yang kita pajak kita itu, dia yang akan menentukan. Untuk siapa duit itu? Apa untuk kantongnya sendiri, apa untuk kelompoknya, apa untuk rakyat? Tergantung orangnya. Nah itu, jadi begitu pentingnya persoalan kita. Kita tidak boleh. Yang penting sebenarnya, paling penting dari semua adalah bagaimana pemilu 2024 itu dapat memperkokoh 4 pilar, 4 konsensus bangsa kita. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor, pasti ada money politik, pasti ada politik identitas, pasti ada politik sorok, pasti ada intimidasi, macam-macam bisa terjadi. Nah itulah yang harus bagaimana upaya kita, masih cukup waktu ini sebenarnya sampai tanggal 14 Februari 2024. Ada yang tahu nggak 14 Februari itu hari apa? Hari apa? Valentine itu. Begitu saya tanya apa tanggal 14 Februari, tahu. Artinya di otak anak-anak kita ini, cucu kita, itu Valentine. Hari kasih sayang ceritanya. Cita-cita, terus kirim coklat, kirim apa, kira-kira begitu. Tapi itu hari pemilu pas kita nyoblos kan. Jadi itu menentukan nasib kita juga. Cinta kita ini menentukan nasib kita itu hari itu. Kira-kira dalam bahasa sederhana seperti itulah apa yang dimaksud dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Demikian juga tentang kewajiban kita, tentang hak-hak kita yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Penjelasan tidak lagi dianggap, tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di dunia akademik itu kembali dibangkitkan wacana gagasan mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pada intinya konstitusionalisme mengajarkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi bagian dari kesadaran dalam kehidupan sehari-hari maupun berbangsa dan negara. Bali dogem. Bagi kedua, sertifikat yang diserahkan ke Universitas Sekolah Internasional. Dan ada peserta kita juga terlihat. 3. Oke. Baik, terima kasih.